Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali kita pada materi kita berikutnya, yaitu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, bagaimana gambaran umum kondisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Mari kita lihat. Nah, di sini ada peta konsep mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalian bisa melihat sendiri peta konsep ini. Kalian melihat bagian dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang akan kita pelajari hari ini. Pembangunan ekonomi, pengertiannya adalah pembangunan ekonomi itu merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan aspek lain dalam perekonomian serta perkembangan mutu pendidikan, perkembangan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi, serta peningkatan taraf kemakmuran masyarakat. Sedangkan pengertian dari pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pengukuran kinerja perekonomian suatu negara selama periode tertentu. Kinerja perekonomian ditandai dengan kenaikan produk domestik bruto atau PDB suatu negara tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang perubahan dalam struktur perekonomian. Di dalam pertumbuhan ekonomi ada teori yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teori klasik, kedua teori neoklasik, ketiga teori neo-Keynes, keempat teori Wewe-Rostow, kelima teori Karl Bacher. Teori klasik dikeluarkan oleh Adam Smith. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Kemudian menurut David Ricardo, dikenal dengan teori yang dikeluarkannya itu adalah the law of diminishing return, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Kemudian yang kedua, teori neoklasik yang dikeluarkan oleh Joseph Schumpeter. Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan wirausahawan. Kemudian menurut Robert Solow, dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Teori yang ketiga yaitu teori neo-Keynes, dikeluarkan oleh Roy F. Harrod dan F.C. D. Domar. Menurut mereka berdua, pengertian dari teori pertumbuhan ekonomi itu adalah faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi dan permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kemudian teori yang keempat oleh Wewe-Rostow. Nah, Wewe-Rostow mengatakan ada 5 tahap teori pertumbuhan ekonomi itu. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap prasyarat tinggal landas. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Kemudian teori yang kelima itu adalah teori Karl Bacher. Menurut Karl Bacher, pertumbuhan ekonomi itu yang pertama adalah
produksi untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga tertutup. Yang kedua, perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar atau rumah tangga kota. Ketiga, pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting atau rumah tangga negara. Keempat, kegiatan perdagangan telah meluas melintas sebatas negara atau rumah tangga dunia. Rumus perhitungan pertumbuhan dari ekonomi. R dalam kurung T min 1, T, di mana PDB T min 1 dibagi PDB T min 1 dikali 100 dalam persen, di mana R itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, PDBT produk domestik bruto pada tahun berjalan, dan PDBT min 1 produk domestik bruto tahun sebelumnya. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kita melihat perbedaan di sini. Pertumbuhan ekonomi, proses naiknya produk per kapita terus-menerus, sedangkan pembangunan ekonomi itu adalah proses perubahan menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat, sedangkan pembangunan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada dua. Ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, di dalam faktor ekonomi itu ada 4 faktor. 1, sumber daya manusia, 2, sumber daya alam, 3, modal, 4, teknologi dan kewirausahaan. Sedangkan faktor non-ekonomi, 1, etos kerja masyarakat dan pemerintah, 2, kestabilan politik dan keamanan negara, 3, kondisi sosial budaya masyarakat, 4, kemudahan layanan birokrasi. Nah, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi ada 2, indikator moneter dan indikator non-moneter. Nah, di dalam indikator moneter ada pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB meningkat. Yang kedua, pendapatan per kapita meningkat. Sedangkan indikator non-moneter, 1, indeks kualitas hidup, 2, indeks pembangunan manusia, 3, indikator campuran. Nah, sekarang kita melihat permasalahan pembangunan ekonomi. Nah, permasalahan dalam pembangunan ekonomi yang pertama itu adalah kemiskinan, kedua, ketimpangan pendapatan, ketiga, pengangguran, keempat, ketimpangan pembangunan, kelima, pertumbuhan penduduk tinggi, keenam, inflasi yang tinggi, ketujuh, tingkat pendidikan rendah. Perencanaan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Perencanaan dengan kebijakan pembangunan ekonomi itu ada 4 kebijakan. Yang pertama, kebijakan perencanaan, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nasional. Kedua, kebijakan penganggaran.
kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan alokasi pendanaan atau pagu indikatif. Ketiga, kebijakan pemantauan dan evaluasi. Kebijakan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Keempat, kebijakan penanganan masalah, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah mendesak dan berskala besar sesuai penugasan Presiden. Nah, strategi dari pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia, yang pertama, mengembangkan pusat-pusat perekonomian seperti ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan, dan pedesaan. Kedua, meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. Ketiga, membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik di berbagai wilayah di Indonesia. Kelima, melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Keenam, menerapkan riset ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam dunia industri. Ketujuh, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Kedelapan, mempermudah akses modal bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kesembilan, memberi bantuan dan insentif bagi badan usaha berorientasi ekspor. Demikianlah materi untuk kita pada hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.